Baik, Bapak Ibu hadirin orang TTS pasti berbangga, salah satunya karena Bapak Kasrem 161 Wira Sakti yang berkenan hadir sore hari ini juga adalah salah satu putra terbaik TTS. Lalu kita kasih aplaus untuk Bapak Kawaras Kolonel Simon Petrus Kamlasi. Untuk itu kami juga akan memberi waktu bagi Bapak Kasrem untuk juga berbagi motivasi bagi kami, terkhusus yang tergabung dalam Gebiar SMK tahun 2024. Iya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk menyambut Bapak Kasrem ada di stage ini untuk selanjutnya memberikan berbagai hal positif untuk kita sekalian. Kami silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Bapak PJ Bupati yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Pak Kepala Dinas Provinsi NTT yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak-bapak para pejabat di Kabupaten TTS yang saya cintai, saya banggakan, Ibu Camat yang Bastel mati bung ini, Pak Kepala Desa, yang mana Kepala Desa ya? Ya, terima kasih Pak Kepala Desa dan seluruh peserta sekalian, peserta Gebiar SMK. Ada di sini ada kepala dinas. Jadi kepala dinas nanti foto bagus dan saya kirim ke Pak PJ. Nah, Kasrem juga ada di situ, itu anak TTS. Puji Tuhan saya bisa hadir di sini. Saya pikir-pikir untuk apa saya hadir di sini ya. Tadi ternyata saya dilapori oleh staf dari Kodim. Pertama, Bapak pakaiannya PDH. Jadi saya pakai begini. Saya datang, saya lihat ada yang pakai selimut. Saya sebenarnya mau kasih selimut Amnatun nih Pak Kadis PDNK yang Pak Jokowi pakai itu. Tapi terlambat, saya sampai situ saya lihat, aduh, harusnya saya sewa ambil dari rumah tadi. Itu mau saya kasih tahu bahwa saya orang Amnatun dari Sunu, yang artinya jantungnya TTS juga. Walaupun saya ini baru hari ini tiba di sini. Saya pikir ke jalan ke Sunung itu sudah susah. Rupanya ada yang lebih susah lagi. Saya sama istri ngomong di dalam, kita sampai atau tidak ini? Tapi saya luar datang sini. Ini seperti saya lagi di mana coba? Di parkir Timur Senayan yang ada wow. Saya lebih bangga sekali. Dan tadi saya dilapori begini Pak Kadis, ada mobil listrik yang dibuat. Wah, pikiran saya kemana di Noe Baun ini ada mobil listrik dari mana ini? Saya yang pertama saya pikir karena keluarga saya, anak saya semua terlibat dalam urusan mobil listrik. Salah satu komponen utama di bis listrik yang biasa yang dipakai di G20 itu di Bali. Nah tadi Bapak bilang anak TTS, yaitu salah satu. Artinya makan jagung ketemat dan pepaya apa tidak usah ragu. Tapi sekarang yang penting ada tambahan kelor dengan telur sedikit supaya agak kuat sedikit pasti jadi. Tapi memang Pak PJ Bupati, Pak Bupati ini memang harus kita sering-sering laksanakan. Saya kok berpikir tidak ada tempat yang lebih susah lagi untuk kita laksanakan begini kan? Luar biasa, semangatnya luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya pastikan airnya harus beres nanti. Saya dengar yang bikin mobil listrik itu ada salah satu ya, atau salah dua saya kurang paham, tapi ada yang namanya Alam Aflugi. Sepung ini komponan juga, jadi terputar sekitar jagung katemat dan jagung bos. Itu Pak Kadis, saya laporkan itu. Tadi saya bisik-bisik tuh, saya lihat kok ada Munilin, itu urut-urut Kamlasi juga di belakang. Makanya saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi
tidak salah saya hadir hari ini. Jadi saya ingin laporkan ke Pak Kadis. Pada saat saya berpangkat mayor, saya sebagai tim pengkaji kendaraan taktis yang dipakai oleh Angkatan Darat untuk menggantikan mobil Jeep CJ7 hardtop ini yang sudah tua, Angkatan Darat ingin menggantinya. Jadi ada kajian kendaraan taktis. Saat itu karena saya yang diperintah, maka desainnya mulai dari otomotifnya sampai struktur bodinya kita pikirkan sebagus mungkin supaya bisa digunakan oleh angkatan perang. Nah, karena yang bikin itu saya namakan Komodo karena tidak ada di dunia lagi. Kalau orang urut-urut, yang nama Komodo hanya ada di provinsi kebanggaan kita ini. Jadi sekarang silakan buka di Google kendaraan rantis Komodo. Saya sebagai kepala seksi penelitian dan pengembangan. Ternyata tawaran itu jadilah sekarang ini Angkatan Darat menggunakannya dengan bangga. Dan bisa dilihat nanti kalau anak-anak yang juara itu nanti laporkan ke saya ini Dandim. Nah, yang juara naikkan dengan bis masuk ke batalion Armet itu, lihat itu Komodo supaya mereka tahu bahwa ini waktu hari ulang tahun TNI ada pamerannya di kantor Bupati Kupang di lapangan itu rantis Komodo, di atasnya ada senjata 12,7 dan plat bodinya anti peluru. Tidak bisa dihapus karena yang karang itu orang NTT. Jadi di dalamnya namanya Doksu Pake. Kenapa Komodo? Karena dia senyap gerakannya, lincah pada saat bergerak, dan tajam penciumannya, penginderaannya. Itu filosofi yang ada di kendaraan taktis Komodo. Untuk adik-adik SMK, kalian jangan jangan berkecil hati. Hari ini semua orang ingin bekerja jadi pegawai negeri. Padahal Pak Bupati ini sudah setengah mati mau terima pegawai, sudah terlalu banyak. Semua kalau tidak jadi pegawai negeri, jadi guru, paling jauh jadi pendeta. Ya bukan dikecilkan, tidak. Memang kita perlu juga. Tapi itu image building dari kita pada saat kita bersekolah. Ada mungkin 80 orang yang tinggal dalam rumah kami. Mama saya masih hidup, anak piara dong. Semua kalau tidak jadi guru, jadi PNS, kalau yang paling anak taat sedikit nilai agama bagus, dia jadi pendeta. Tapi yang jadi teknokrat itu tidak ada. Makanya saya hari ini datang ke sini untuk memastikan. Saya yakin yang meneruskan keinginan kemampuan saya itu banyak. Pada tahun 2016 saya menjadi kepala laboratorium Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat. Semua material yang dibeli, dibuat, semuanya diuji oleh saya. Bisa dilihat di YouTube itu ada, saya kepala laboratorium. Saat itu saya membuat yang namanya amfibi multiguna. Itu basicnya kayak kendaraan truk, tapi kalau dia jalan, dia bisa langsung masuk dalam air. Sampai pinggir dia langsung naik aja, begitu. Bisa dilihat ada di YouTube itu, karena Angkatan Darat membeli yang dari Prancis harganya 64 miliar. Kalau yang saya buat itu 3 miliar. Jadi hari ini ada di Dinas Penelitian dan Pengembangan. Hanya karena hakikat ancaman kita kan belum lari sampai ke sana. Paling hanya penanganan banjir, makanya kita butuh amfibi. Tapi teknologinya sudah ada di tanah. Itu ada 22 jenis hidrolik, model hidrolik yang kita desain untuk melakukan beberapa fungsi mekanis, fungsi hidrolis, membuka sayap kiri, membuka sayap kanan, mengangkat dinding atas, terus membuka sayap belakang, pemutaran baling-baling, semua hidrolis. Nah ini area-area semua, mekanika fluida kalian harus kuat, terus hitungan matematika terapannya itu harus kuat, supaya kita bisa menghitung. Dan kita mempelajari hukum Archimedes. Di situ kita akan tahu berat jumlah volume air yang dipindahkan itu akan sama dengan volume
benda yang masuk dalam air. Bagaimana benda melayang, benda tenggelam, dan benda terang. Jangan sampai sekarang sudah tidak boleh ada kekerasan, tapi bukan tambah pintar. Itu kan pesan saya. Jangan kalian patah semangat. Dan saya yakin anak TTS pasti bagus.